Ini apa sih semuanya ini? Aku di sini lagi kerja. Juga dua krucil yang selalu gangguin gue syuting ini. Lihatin aja di samping gue berantem. Aduh, ya. Cimbul dan juga si Hoppers. Yaudah, jangan ngeroin mereka deh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih sama gue Igin Kartanegara yang masih isolasi di rumah udah berapa hari ya? Lupa gue kemarin sempat COVID yang temen-temen tahu gitu. Gue udah posting juga videonya di YouTube gue. Gue tanggal 29 itu gue COVID, positif COVID. Terus habis kayak gitu gue diisolasi mandiri gitu. Terima kasih banget buat orang-orang yang support gua gitu ya, dikirimin film-film lucu gitu ya biar imun gua naik, kan agak lucu sih sebenarnya. Hari ini gua nggak ngebahas tentang jilid 2 gua COVID ya. Gua akan ngebahas tentang seorang yang lagi viral banget nih ya akhir-akhir ini ya. Gua akan ngebahas tentang 5 fakta menarik dari Dr. Lois. Agak berhati-hati banget sih gue ngomongnya, takut ada kesalahan dalam berbicara ya, karena gue pernah ngebuat satu konten gitu ya tahun lalu kalau nggak salah tentang COVID, dan itu tidak dibayar sama YouTube gitu ya, malah nggak di-ban sih, dia apa ini ya, tidak dapat yang namanya AdSense lah bisa dikatakan. Iya benar kayak gitu, jadi tidak dibayar video gue capek-capek ngedit, udah capek-capek nulis skrip, nggak dibayar. YouTube, ayo dong. Oke, sebelum kita mulai masuk ke topiknya, gue minta tolong banget kalau misalnya teman-teman ada yang belum subscribe channel gue, tolong di subscribe ya. Dikit lagi udah 3.000 nih. Terima kasih banget buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan sudah setia. Dan juga kalau teman-teman udah subscribe, tolong juga jangan lupa untuk dinyalakan tombol lonceng. Fungsi tombol lonceng adalah di saat gue ngupload video, nanti akan ada notifikasi di handphone teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, lebih baik kita bumper dulu. Oke, gue akan ngebahas tentang biodata si Dr. Lois dulu nih ya. Nama Dr. Lois Owen atau juga dikenal dengan Dr. Lois Anti-Aging baru-baru ini ramai diperbincangkan karena pernyataan yang viral ya, yang menyatakan bahwa dirinya tidak mempercayai adanya COVID-19. Wow. Dulu juga gue nggak percaya ya, akhirnya gue di-COVID-kan sih, nggak di-COVID-kan sih, lebih tepatnya gue positif COVID, jadi gue percaya adanya COVID, itu percaya. Dulu tidak percaya. Kontroversi karena tidak mempercaya adanya COVID-19 saat mengisi talk show yang dipandu oleh Hotman Paris pada Jumat 9 Juli 2021. Ia juga menyatakan bahwa pasien COVID-19 meninggal bukan karena virus, namun akibat dari interaksi obat. Wow. Ya, gue tidak apa ya. Ya bisa dikatakan juga gue sebenarnya tidak percaya juga waktu COVID ini ada gitu di dunia ya. Waktu di China, di Cina gitu ya, terus di luar negeri, masuklah ke kita gitu, ke negara kita. Gue anaknya kan konspirasi banget gitu ya, gue nggak percaya sama hal-hal seperti itu ya. Tapi sampai akhirnya beberapa orang terdekat gue terpapar ya, satu demi satu, lalu akhirnya gue drop juga pas gue di swab, ternyata gue positif dan gue merasakan gejala-gejala yang tertulis di artikel-artikel ya menyatakan memang gue COVID gitu. COVID. Wow, di saat gue COVID kemarin sangat-sangat luar biasanya adalah sendi pada kayak pengen copot, sendi-sendi gue tuh pada pegel banget dan banyak hal gitu ya. Baru gue percaya tuh COVID itu sebenarnya ada. Dr. Lois Owen ini merupakan lulusan kedokteran Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Ia kemudian melanjutkan studi kedokteran bidang anti-aging medikan di Malaysia. Jadi dia ini lulusan UKI, ia kemudian melanjutkan studi kedokterannya di Malaysia. Namun bidang ilmu anti-aging ini belum diakui sebagai bidang keilmuan spesialis, melainkan hanya setara sama S2. Kalau di Indonesia itu S2 tuh. Oke.
Itu adalah biodata singkat dari Dr. Lois ya. Sebelum kita masuk ke 5 poin pentingnya, itu ada tadi pengantarnya adalah biodata Dr. Lois. Sekarang kita masuk ke fakta pertama. Oke, kita masuk ke fakta pertama. Fakta pertama adalah Dr. Lois tidak pernah terlibat sebagai relawan pandemi COVID-19 dan menangani pasien COVID-19. Seperti yang gue katakan dari awal, bahwa Dr. Lois itu dokter anti-aging, dokter kecantikan, bukan yang bergerak atau ahli tentang COVID-19. Dan dia juga tidak pernah terlibat sebagai relawan COVID. Nah, gimana kita bisa percaya sama ucapannya dia kalau dia tidak berhubungan langsung sama yang namanya COVID-19? Ya, setidaknya dia jadi relawan, kayak Tirta, dokter Tirta. Atau setidaknya dia, gue juga nggak ngerti ya, dia mengucapkan itu di media sosial, itu hasil dari pikiran dia sendiri, atau memang dia ngeriset, gue juga belum tahu nih. Kalau dia riset kan, ya mungkin aja, bisa aja, tapi ya buktinya dia ketangkap gitu ya. Ya menurut gue sih, dia tidak ada di porsinya gitu, tidak sesuai sama porsinya ucapannya dia kalau menurut gue. Kalau dia seorang dokter Tirta, berhubungan langsung sama COVID-19, dia jadi relawan gitu ya, menangani kasus ini, kasus COVID ya. Kalau dia punya statement ya kita percaya gitu ya, karena dia memang ada di lapangan. Tidak seperti si Dr. Lois ini, dia seorang dokter kecantikan tapi ngomongin tentang COVID. Ya bukan ranahnya dia sih menurut gue ya. Jadi di poin pertama ini gue tidak setuju. Tadinya gue awalnya pro sama dia. Pas gue baca sebuah artikel menyatakan dia cuma dokter kecantikan gitu ya, bukan di bidangnya, tidak sesuai sama porsinya bicara, ya gue tidak meyakinkan bahwa dia memang benar-benar 100% obrolannya atau ucapannya, statementnya tidak bisa dipercaya. Fakta menarik selanjutnya adalah Dr. Lois itu tidak pernah yang namanya pakai masker. Wow. Maksudnya masker itu masker yang di sini ya, bukan masker bangkuang. Kalau masker bangkuang ya pasti kali ya, karena dia dokter kecantikan. Tapi dokter kecantikan kayak nggak pakai masker bangkuang, pakai krim-krim gitu sih. Jadi tidak pakai yang namanya dokter, tidak pakai yang namanya bangkuang kayak kita nih orang kampungan biasanya pakai masker bangkuang tuh, ya kan? Buat ngencengin kulit-kulit tuh. Waktu gue zaman SMP gue pakai bangkuang dulu. Tapi kayaknya sih Dr. Lois tidak ya. Dia kan karena dokter kecantikan dia pakai yang namanya maskernya mahal lah intinya ya. Jadi Dr. Lois ini tidak pernah namanya pakai masker. Saat Dr. Lois menghadiri acara Hotman Paris Show, dirinya mengenakan masker secara terbalik. Hal tersebut diketahui oleh artis Melanie Ricardo. Lalu Dr. Lois mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah mengenakan yang namanya masker. Hal tersebut berbeda dengan para dokter yang mematuhi kebijakan dari pemerintah yang menganjurkan mengenakan masker. Bahkan Dr. Lois mengungkapkan dirinya anti masker. Di sini kan di poin kedua ini juga udah aneh nih. Poin kedua ini kan tidak memakai masker nih. Biasanya kan seorang dokter gitu ya, dan instansi yang terkait sama yang namanya COVID-19 gitu ya, selalu mengumandangkan untuk jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan gitu, memakai masker, terus apalagi misalnya pakai hand sanitizer dan lain-lain. Tapi Dr. Lois ini kalau kita tidak perlu yang namanya pakai masker. Aneh sih ya. Agak aneh sih menurut gue sih. Di situ gue tidak percaya sama statementnya dia. Ya, COVID itu ada. Kenapa di poin kedua ini gue meyakinkan bahwa dia pembohong gitu ya. COVID itu ada. Gue positif kan, dan sampai saat ini gue juga masih positif nih. Oke, kita masuk ke fakta menarik yang ketiga. Fakta menarik ketiga adalah beliau dianggap lantaran pernyataannya mengenai ketidakpercayaan terhadap COVID-19. Hal tersebut dapat diketahui dari unggahannya di akun sosial media Instagram yang dihujani dukungan maupun cemooh terhadapnya. Hal itu diungkapkan oleh Stephen Indra Wibowo sebagai kerabat Dr. Lois, sama alumni dari Fakultas Kedokteran FK UKI tahun 1996. Sebagai alumni, dirinya merasa malu dengan ungkapan Dr. Lois hingga dicap sebagai orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Ungkapan tersebut diunggah oleh Dr. Eva Chaniago melalui cuitan di Twitternya. Ini adalah cuitan dari Twitternya Dr. Eva Chaniago.
Ini ungkapan dari, yang tadi gue bilang ini adalah ungkapan dari sahabat-sahabatnya dia, orang terdekat nih bisa dikatakan, orang yang mengenal beliau gitu ya. Menyatakan dia adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Makanya yang gue tahu beritanya adalah makanya dia diciduk nih. Ya sangat bahaya sih menurut gue kalau dia tidak diamankan sama pihak berwajib gitu. Dengan tweetan-tweetannya dia atau statement-statementnya dia bisa aja bisa merubah pola pikir seorang gitu ya. Jadi menggiring opini kalau kita sebenarnya tidak harus pakai masker, kan bahaya gitu ya. Covid itu ada loh. Nih gue positif kan gue bilang. Fakta menarik keempat adalah Dr. Lois ini tidak terdaftar di ID dan di STR. Tidak aktif sejak tahun 2017. Seperti yang dari awal gue bilang, ini gue akan merangkumnya lagi, akan lebih spesifik lagi poin ini nih, karena tadi udah gue bahas, sekarang gue bahas lagi. Pernyataan Dr. Lois Owen tersebut mengundang banyak reaksi. Salah satunya dari dokter sekaligus influencer Dr. Tirta yang mengungkapkan fakta terkait Dr. Lois Owen. Dr. Tirta menyebut bahwa Dr. Lois Owen tidak terdaftar di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID dan surat tanda registrasi atau STR. Sebagai dokter tidak aktif sejak tahun 2017. Tidak hanya Dr. Tirta saja, Dr. Eva Chaniago juga mengungkapkan hal yang serupa di akun sosial media Twitternya, seperti yang tadi gue bilang. Bukan dokter jiwanya yang bantu klarifikasi, tapi teman satu angkatan kuliah SIP sejak 2017. Twitter akhir dokter umum NDA praktek TP mengundang ahli COVID paling hebat sedunia, kata Dr. Eva melalui keterangan tertulis di Twitter @sridiana_triva. Nah, sudah tidak terdaftar di ID, berarti dia bukan seorang dokter, ya nggak? Cuma dokter kecantikan. Fakta menarik kelima adalah akhirnya Dr. Lois ditangkap polisi pada tanggal 11 Juli. Akibat dari pernyataan yang kontroversial tersebut, Dr. Lois Owen akhirnya ditangkap pihak kepolisian pada Minggu 11 Juli 2021. Tentang penyebaran hoax COVID-19, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan membenarkan adanya penangkapan tersebut. Jadi penangkapan itu dilakukan di hari Minggu jam 4 sore, ditangkap sama unit cyber Krinsus PMJ, kata Pak Ahmad Ramadan. Dr. Lois telah menyebarkan berita bohong dan atau menyiarkan berita ataupun berita bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dan atau menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang dia lakukan di beberapa platform media sosial. Jadi kini Dr. Lois masih menjalani pemeriksaan lebih selanjut, kasus dilimpahkan kepada Mabes Polri. Jadi akhirnya di tanggal 13 Juli kemarin Dr. Lois sudah dibebaskan. Jadi pas gua bikin konten ini sebenarnya sudah dibebaskan gitu ya. Mungkin juga dia dapat sebuah pengarahan gitu ya. Semoga sih dia tidak mengulanginya lagi gitu ya. Karena statement-statementnya dia bisa menyesatkan sih, bisa gue katakan ya. Jadi membuat sebuah keonaran di masyarakat gitu ya. Ya mungkin segitu aja fakta menarik dari Dr. Lois ya. 5 fakta menarik dari Dr. Lois versi gue. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan juga udah subscribe dan juga tidak nge-skip iklannya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk beberapa sponsor yang sudah mensponsori konten hari ini. Ada Metaru. Metaru selalu support gue ini dengan baju-baju yang sangat-sangat menarik. Dan juga ada Red Doors. Nah, Red Doors nih, ini Red Doors nih yang paling luar biasa nih. Red Doors adalah sponsor pertama gue di saat gue bikin YouTube. Woi, ini asik banget nih. Jadi kalau teman-teman pengen mencari sebuah penginapan gitu ya, mau liburan kemana atau juga pengen cuma memuaskan sebuah hasrat gitu ya, pakailah Red Doors. Jangan pakai yang satunya lagi tuh yang 3 huruf doang. Jadi pakailah Red Doors. Kenapa? Ya karena memang kan gue di-endorse sama Red Doors, jadi pakailah Red Doors, jangan pakai yang 3 huruf itu. Jadi misalnya teman-teman pengen memuaskan sebuah hasrat atau mau liburan, yang tadi gue bilang, pakailah Red Doors. Jadi gue punya kode promo nih, jadi misalnya teman-teman pengen dapat potongan harga, lu cuman ketik aja nih, Anak Sultan di kode promo lu, nanti akan ada potongan diskon. Lupa gue diskonnya berapa ya? 25% apa?
30% gue lupa deh. Pokoknya pakai kode promo itu aja ya. Saling menguntungkan kan. Yuk asik, ayo asik. Oke, yang terakhir jangan lupa follow Instagram gue di Igin Kartanegara. Dan juga jangan lupa subscribe kalau misalnya lu dari awal belum subscribe nih. Kalau udah subscribe, gue doain masuk surga. Oke, segitu aja. Gue Igin Kartanegara undur diri. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, bawa hand sanitizer, dan juga pakai masker. Goodbye. Persen dikit dong. Kamu nyanyi. Lagi bener. Welcome back to YouTube channel sama gue Igin Kartanegara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya dan tidak terpapar ya men. Welcome back to YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Welcome back to YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Masih sama gue Igin Kartanegara. Balik lagi sama gue Igin Kartanegara. Welcome back to YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Balik lagi sama gue Igin Kartanegara. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Welcome back to YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih sama gue Igin Kartanegara. Masih dalam suasana PPKM ya. Masih dalam suasana isolasi mandiri seperti yang teman-teman tahu kemarin ya. Gue baru seperti yang teman-teman tahu gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu beberapa hari kemarin itu kan gue sempat posting kalau gue terkena yang namanya COVID-19. Hoppers, come. Seperti yang teman-teman tahu gitu ya, kemarin gue sempat posting kalau gue kena yang namanya COVID-19 gitu ya. Dan ini udah berapa hari kemudian, dan alhamdulillah semakin hari gitu ya, karena gue minum vitamin dan juga obat-obatan gitu ya, gue sehat gitu ya, dan kembali lagi bisa membuat sebuah konten-konten yang insya Allah menarik ya. Membuat konten-konten yang insya Allah menarik ya. Today hari ini gue akan ngebahas tentang seorang dokter yang sedang hoppers come snack time. Hari ini gue akan ngebahas yang agak lebih berat ya, agak sih ya. Hoppers, aduh, kamu kenapa sih? Sini deh, sini. Welcome back to YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Sekalian baik-baik aja ya. Semoga kan